Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Benedictus Abbas. Benedictus lahir di Nursia, Italia Tengah, sekitar tahun 489. Ia dikirim ke Roma untuk melanjutkan pendidikannya, namun merasa menderita karena tingginya biaya hidup. Kemudian ia memutuskan hidup sendiri bersama dengan pertapa yang lain dan bertapa di sebuah gua di atas Gunung Subiako dalam bimbingan rohani maupun makan minum setiap hari. Sebagai pertapa yang sangat terkenal, ia diminta menggantikan kepala biara dekat tempat tinggalnya. Di sana, ia memperbaiki cara hidup biarawan yang tidak disiplin dan lemah pendiriannya. Setelah meninggalkan biara itu, Benedictus mengumpulkan pertapa-pertapa yang terpencar dan membentuk Cenobitik, suatu komunitas pria yang mengabdikan diri kepada kehidupan religius atau sekarang dikenal sebagai Ordo Benediktin. Setelah itu, ia mendirikan sebuah gereja untuk mempersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis di Casiono yang terletak di kaki gunung, memiliki tempat sangat subur, dan tempat itu dinamakan Biara Monte Cassino. Benedictus membuat aturan-aturan hidup bagi pengikutnya, dan aturan tersebut merupakan aturan hidup membiara pertama di Eropa Barat. Benedictus meninggal di Monte Cassino tahun 547 dan dikuburkan di samping saudarinya, Santa Scholastica. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 46 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 28 sampai 30. Pada waktu itu, berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub." Sahutnya, "Ya Tuhan." Maka bersabdalah Allah, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Maka berangkatlah Yakub dari Beersheba.
anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Dan sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 16-23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah terus terang. John adalah seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya. Dia mempunyai teman bernama Joko yang tinggal dan bekerja di Jakarta. Suatu hari, John menelpon temannya itu untuk bertanya apakah ada kemungkinan baginya untuk berpindah dan bekerja di Jakarta. Joko pun berjanji bahwa dia akan menerima John di tempat tinggalnya dan malahan memberi pekerjaan di tempatnya bekerja. Maka John dengan penuh sukacita dan harapan berangkat ke Jakarta. Tapi semua janji manis dari Joko tidak terbukti. Joko malahan tidak dapat dihubungi lagi ketika John menginjakkan kaki di Jakarta. John merasa dibohongi dan amat kecewa karenanya. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengutus para rasul bukan dengan janji-janji manis, tetapi dengan kata-kata yang terus terang. Mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebuah gambaran tentang kesulitan besar yang akan dihadapi dalam perutusan mereka. Mereka akan diserahkan kepada majelis agama dan disesah di rumah ibadatnya. Oh, betapa berat tantangan yang menghadang. Mereka akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Sungguh ada bahaya yang tak terkira. Nyawa dapat menjadi taruhannya. Mereka akan diserahkan saudaranya, dibunuh dan dibenci oleh semua orang oleh karena nama Yesus. Tetapi Yesus juga terus terang menegaskan janji yang akan dipenuhinya bila para utusannya setia. Janganlah khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu, dan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus menjanjikan penyertaan Roh Kudus yang akan memampukan para rasul dan keselamatan bagi mereka yang setia melaksanakan perutusan yang dipercayakan kepada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua juga diutus untuk mewartakan sukacita Injil dan memaklumkan kerajaan Allah lewat sikap, tutur kata, dan perbuatan kita di tengah keluarga dan di tempat di mana kita berada dan berkarya. Ada tantangan dan kesulitan, serta bahaya besar yang akan selalu kita hadapi. Syukurlah, Yesus tidak memberikan janji-janji manis yang menina-bobokkan kita. Kita akan kecewa kepadanya. Tetapi, Yesus justru berterus terang dengan pelbagai tantangan yang akan kita hadapi. Kita jadi siap dan tidak akan merasa dibohongi. Apalagi, Yesus juga berterus terang tentang janji, yaitu pendampingan Roh Kudus yang akan menyertai kita dan keselamatan bila kita setia dalam perutusan kita.
Bila Yesus sedemikian berterus terang, maka bersinarlah terang terus dalam perutusan kita di tengah keluarga, umat, dan masyarakat. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.